Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dari kelas 11 jurusan Kimia Industri. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang bertema seberapa Pancasilakah aku? Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia yang terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu yang panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk tugas ini saya mengambil tema perkuat pertahanan diri, kunci memutus mata rantai hoaks dan radikalisme. Berita hoaks dan radikalisme yang tersebar melalui media yang tidak bertanggung jawab dan sosial media tidak hanya bisa meracuni tapi juga bisa mengkontaminasi jiwa seseorang. Untuk menangkalnya, seseorang harus bisa memperkuat pertahanan diri serta melalui cek dan recheck sebelum mencerna atau bahkan menyebarkan berita itu melalui berbagai jaringan sosmed. Ungkap dari Arief Suditomo, anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi Hanura, yaitu kita harus mulai dari diri sendiri karena kadang-kadang diri kita sendiri bisa menjadi sumber yang mengaplikasi berita hoaks tersebut bisa tersebar kemana-mana. Kalau ada berita yang misalnya tidak kita yakini, maka stop di kita saja. Itu merupakan salah satu kontribusi yang amat sangat penting untuk memutus mata rantai hoaks dan berita radikalisme. Selain itu, kata Arief, kita wajib cek dan recheck terlebih dahulu untuk mencari kebenaran berita sekaligus narasumbernya. Kalau hanya sekedar setuju boleh-boleh saja, tapi bila kita tidak yakin bahwa itu valid atau benar, jangan disebar. Kenapa? Karena sekarang di Undang-Undang ITE yang baru ada hal yang terkait dengan penyebaran berita hoaks atau hate speech atau ujaran kebencian. Jadi, penyebaran kebencian itu merupakan salah satu delik atau tindak pidana yang ganjaran hukumannya cukup besar, ungkap mantan presenter berita televisi ini. Karena itulah, masyarakat harus terus dicerahkan untuk meningkatkan kesadaran bagaimana mencerna informasi yang didapat dari berbagai macam sosmed. Apalagi dengan meledaknya sosmed, kita seringkali membaca situs-situs bukan pada saat berkunjung ke situs tersebut, tapi saat membaca link yang dikirim melalui grup sosmed. Ironisnya, banyak orang yang menyebarkan link tersebut tanpa proses pemilteran yang cukup. Menurutnya, pemerintah sudah bertindak cepat memberikan semacam kampanye baik melalui sosmed atau media lain untuk mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dan cek-recek untuk mengandung hoaks. Masyarakat juga harus cerdas terutama saat melakukan aktivitas di dunia maya. Hal lainnya, ia mengajak masyarakat untuk melaporkan situs-situs penyebar hoaks dan radikalisme ke pemerintah melalui nomor telepon atau email ke aduan konten baik melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, peran-peran media yang klasik dan mainstream yaitu koran atau televisi, radio juga tidak boleh dilupakan. Menurutnya, media-media mainstream dan klasik itu, konten beritanya dipastikan kebenaran beritanya lebih bisa dijamin. Berbicara berita hoaks dan radikalisme yang isinya merongrong dan mengancam Pancasila dan NKRI, Arief menegaskan bahwa eksistensi Pancasila dan NKRI tidak boleh dijadikan bahan negosiasi. Ia juga mengkritis adanya pihak-pihak yang menjadikan fenomena pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya pilkada gubernur DKI Jaya, sebagai ajang pemecah belah bangsa dengan menggunakan isu agama. Bahkan itu dilakukan tidak hanya melalui sosmed, tapi juga pamflet-pamflet yang disebarkan ke masyarakat.